Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dano Taufik Pradana di Rekam Pikiran. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan orang, mengapa kita sebagai manusia diberikan kebebasan, akan tetapi selain itu kita juga mendapatkan arahan, ada keharusan. Jadi argumen dia itu, bayangkan kita ada di sebuah jalan, lalu ada banyak jalan yang mengarah ke segala arah. Akan tetapi kita dipaksa, ya nggak dipaksa sih, itu sih argumen dia seingat aku ya, untuk hanya berjalan di satu arah, di satu jalan, dan semua jalan yang lain tidak boleh dijalani karena cuma ada satu jalan yang terbaik, ada satu jalan yang seharusnya dijalani, dan jalan selain daripada itu salah. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa kita disediakan sebanyak jalan, akan tetapi hanya diperintahkan atau diharuskan untuk melewati satu jalan, yaitu ya jalan yang benar, jalan yang ditujukan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sendiri sih bukannya tidak bisa menyatakan, karena orang yang saya obroli atau cakapan itu orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya Tuhan itu ada. Ya, dia sendiri juga sedang kebingungan, dan ya lost lah, hilang lah, bingung, dan dia ingin mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kenapa Tuhan memberikan banyak sekali kebebasan, akan tetapi hanya diberikan satu jalan? Tentu kalian mungkin bertanya, kalian mungkin menjawab, lah ya karena memang itulah yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah jalan yang terbaik, karena dan berbagai alasan lainnya yang bisa menjelaskan mengapa satu jalan tersebut itu jalan yang terbaik. Akan tetapi menurut dia itu tidak menjawab pertanyaan mengapa kebebasan itu ada, mengapa kita bebas untuk berbuat apapun yang kita mau, dalam artian kita memiliki kemampuan untuk bertindak buruk, baik, atau apapun itulah. Intinya adalah kita memiliki kebebasan untuk berbuat apapun. Hanya saja tentu kita memiliki keharusan untuk berjalan ke jalan yang benar. Jadi pertanyaan dia adalah, ya kenapa kita diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya itu, akan tetapi diberikan satu jalan. Mungkin anda kan tadi sudah menjawab kenapa jalan itu yang terbaik dan lain sebagainya. Mungkin bisa ya, kalau menurut saya juga itu hanya menjawab setengah dari pertanyaan, ya setengah atau bagian mengapanya di banyak jalan. Akan tetapi di sisi lain, kebebasan, mengapa dibebaskan untuk melakukan segala hal, belum dijelaskan. Jadi mengapa sih
kita bebas untuk melakukan segala hal, mengapa kita dibebaskan untuk melakukan sesuatu yang buruk? Jadi itu pertanyaan yang sampai sekarang mungkin saya masih belum terjawab. Tapi kalau menurut saya sih, karena setelah memahami dualitas dan keseimbangan antara dua hal yang biasanya baik buruk, api air atau apapun itulah, biasanya kan dualitas antara komunikan dan komunikasi, hitam putih, apapun itulah pasti ada opposing force, negatif positif. Kalau menurut saya biasanya kan argumen yang biasanya digunakan ya tidak ada baik kalau tidak ada jahat. Kalau cuma ada baik ya tidak kelihatan apa-apa. Kalau kayaknya sih nggak ngena loh, maksudnya kalau semisal saya menggunakan argumen tersebut kepada orang tersebut dan dia tetap nggak ngeh gitu, nggak maksud, apakah mungkin salah saya menggunakan argumen tersebut, ataukah salahnya argumen tersebut, atau memang di posisi mereka lah dimana jawaban tersebut tidak menjawab apapun itulah pertanyaan mereka. Jadi mau bagaimanapun kita berusaha menjawab pertanyaan mereka, kalau hidayah tidak turun kepada mereka dan mereka ngeh, ya tidak akan ngeh. Jadi pada akhirnya mereka sendirilah yang harus menjawab pertanyaan yang mereka tanyakan. Tidak ada jawaban yang lebih satisfying. Bahasa Indonesia satisfying apa ya? Yang cukup bagi mereka daripada jawaban yang mereka sendiri temukan. Karena kalau jawaban itu diberikan kepada mereka, rasanya kayak mereka sendiri tidak menemukannya. Jadi kayak apa ya? Kayak contoh gue ngerjakna tugasnya gue angel banget, gue bola-balik ngerjakna ora teng-teng, tapi gue kepengen gue teng ngerjakna tugas gue, akan tetapi orang tua atau teman-temanmu malah membantu dan membuat kamu bisa mengerjakan, tapi bukan karena usahamu sendiri. Jadi tugasnya selesai tapi kue urung mudeng, tugasnya wis rampung tapi kue anggap duwe tugas kue maning, kue ora nggarap maning, kudu dibantu. Ya hampir semacam itulah. Dan saya rasa saya sudah menemukan jawabannya, bahwasanya kebebasan itu perlu untuk bisa membangun individualitas untuk menemukan jawaban. Ya kayak tadi, kalau jawaban diberikan dari orang lain tapi orang tersebut tidak bisa menemukan jawaban, jadi kayak apa ya, kowe pengen goreng mie, kowe pengen gawe mie medang mangan karo mie, tapi kowe ora tau masak mie, jadinya kowe dimasak nang ibune, ya wis kowe wis teng mangan mie tapi kowe ora tau gawe mie, lah iku simple kowe. Jadi seseorang itu harus belajar dan diberikan kebebasan untuk belajar gawe mie, walaupun kau golek gawe mie salah apa mie kosong, kalau mereka tidak diberikan kemampuan untuk belajar, ya mereka tidak bisa belajar apapun. Dan mungkin itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan untuk bisa membuat kita lebih baik dan belajar dari kesalahan kita sendiri. Kalau kita tidak berusaha sendiri dan hanya menunggu dari bantuan orang lain, ya teng-teng,
Jadi kita tidak mandiri. Mungkin itu ya kuncinya, mungkin kemandirian. Saya sendiri juga bingung ya, mungkin ini juga rapat jam udang. Saya hanya menyatakan apa yang saya pikirkan saat ini saja ya, bagaimana ya, saya lah ya. Jadi ya begitu, mungkin itulah. Apa menurut kalian gimana? Tolong tulis di komen bro, jangan sampai mikir dewekan mumet. Jadi sih ramut ora ya, angger digawe mumet ya mumet, angger digawe mumet ya ramut ora ya. Paling sih itu saja ya untuk kali ini. Tumben kayaknya nggak videonya esok-esok, kebebasan mungkin ya gue. Malah jika saya menunjukkan apa ya, sikap ketidakyakinan atas jawaban saya sendiri, membuat audiens nggak yakin dengan jawaban saya. Oke. Saya hanya honest saja ya, bertindak jujur, tidak ada performa di sini. Saya hanya bersekedar ya, memang beginilah, mau bagaimana lagi ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangkut anak kene nggih niki apene. Buat cekelan. Wis 12 menit. Kene mburi menyong. Ini anak kene. Kucing. Ya.